Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Libit yang beranggotakan Fauzan Akmal Haris NPM 05 dan Alvin NPM 13. Di sini kami ingin membuat sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan pencarian referensi coding atau kode repository dalam GitHub. Latar belakang dibentuknya aplikasi ini yaitu peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Hal ini terbukti bahwa dalam peminat SNMPTN dan SBMPTN pada jurusan teknik informatika ini di Indonesia semakin mendominasi di tiap tahunnya. Ini juga menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat itu sudah semakin tertarik pada pengembangan aplikasi. Dan dalam pengembangan aplikasi itu banyak sekali yang harus dipelajari. Untuk cara belajar untuk pengembangan aplikasi ada beberapa cara, salah satunya yaitu teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Dan dalam mendukung pembelajaran tersebut, kami ingin memberikan sebuah aplikasi yang dapat menyediakan referensi pengembangan aplikasi dalam bentuk source code. Baik di dalamnya itu berupa sebuah case-case atau beberapa referensi-referensi dalam penggunaan suatu framework atau bahasa pemrograman. Untuk rumusan masalah dalam aplikasi ini, kita ingin membantu pengguna baru, khususnya dalam pengembangan aplikasi, untuk menemukan beberapa referensi source code dengan mudah. Tentunya source code yang digunakan dalam ini merupakan source code yang mempunyai open source atau lisensi yang gratis gitu. Untuk batasan masalah yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama, kita mengembangkan aplikasi ini dalam bentuk website saja. Kemudian untuk konten dalam aplikasi ini berupa source code, baik berupa project maupun referensi kode dalam suatu case. Yang ketiga, hanya menyediakan source code yang mempunyai lisensi open source dan digunakan hanya untuk kebutuhan personal saja. Boleh lanjutkan? Oke. Selanjutnya, maksud dan tujuan kami membuat website ini yaitu memudahkan pengguna aplikasi dalam mencari referensi source code untuk pembelajaran dan kebutuhan personal lainnya. Dan ada manfaat. Manfaat yang diberikan aplikasi ini yaitu yang pertama, pengguna dapat menghemat waktu dalam mencari source code sebagai referensi dalam membuat suatu aplikasi. Nah, yang kedua, pengguna dapat menyimpan atau mendownload langsung source code yang ada. Yang ketiga, pengguna dapat melihat detail suatu project dan beserta source code-nya. Yang terakhir, pengguna dapat melihat informasi source code yang ada berdasarkan kategori dan bahasa pemrograman yang dikuasai oleh pengguna tersebut. Lebih seperti itu. Selanjutnya langsung didemokan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari landing page aplikasi yang kita buat, di mana di dalamnya itu terdapat search bar yang bisa digunakan oleh pengguna untuk mencari misalkan nama framework yang mereka cari untuk referensi codingnya, misalkan kayak Android gitu. Tinggal ketikkan langsung aja di search bar-nya, kemudian akan dicari kata yang berhubungan dengan Android gitu. Misalkan ada yang misalkan judul project-nya itu misalkan Android Step View, kemudian ada framework yang digunakan misalkan Android Native, dan di dalam ini juga terdapat URL yang mengarahkan pengguna itu langsung ke repository GitHub yang digunakan bisa di-download. Selain itu, pengguna juga bisa langsung mendownload langsung ke sini, yang download here, dan itu bisa langsung tersimpan dalam bentuk zip gitu. Kemudian ini juga akan menghasilkan pencarian yang berdasarkan kata, misalkan Android itu. Untuk codingnya bisa dilihat. Jadi untuk query yang digunakan dalam membuat fungsi searching ini, kita juga mencari pertama mungkin turtle-nya dulu kali, Jan. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini kita menggunakan 50 data
dari repositori yang ada di GitHub yang mempunyai lisensi gratis, kita pilih salah satu, kemudian kita ambil beberapa atribut, misalkan kayak title, buat nama projectnya, kemudian deskripsi singkat dari project tersebut, author atau pemilik dari repositori tersebut, kemudian kita masukkan juga URL dari repositori tersebut. Kemudian boleh ke relation-nya. Ada beberapa relation yang digunakan dalam membangun repositori ini. Yang pertama ada language. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang ada dalam repositori yang kita kumpulkan. Misalkan kayak Java, Kotlin, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Kemudian kita lakukan relasi antara repositori dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Contohnya itu ID1, data hash language ID L1, berarti menunjukkan bahwa repositori yang mempunyai ID1 itu mempunyai bahasa pemrograman utamanya itu L1, di mana L1 itu merupakan Java. Boleh lanjut. Hal sama juga kita pakai buat framework. Ada beberapa framework yang digunakan dalam repositori yang kita kumpulkan, seperti Android Native, React Native, React.js, CMS, Go Native, dan lain-lain. Sama kita kumpulkan dalam ID F, berawalan F1 sampai F12, kemudian kita relasikan framework tersebut dengan repositori yang kita kumpulkan. Contohnya itu kayak ID1, data hash framework, ID F1. Menunjukkan bahwa repositori dengan ID1 itu mempunyai framework yang ID F1, yaitu Android Native. Kemudian untuk selanjutnya yaitu relasi pada tahun. Ada beberapa tahun, kemudian kita misalkan dengan ID Y1 sampai Y8. Kemudian sama seperti yang tadi, beberapa repositori kita hubungkan dengan ID tahun. Contohnya itu ID1, data hash ID Y2, yang menunjukkan bahwa repositori dengan ID1 mempunyai tahun Y2, di mana Y2 itu tahun 2015. Sekarang boleh ke query-nya. Nah, untuk mengakses data-data yang ada dalam Spark, yang ada dalam Apache Fuseki Server, coba ke atas dulu, Jan. Nah, kita menggunakan base URL yang mengarahkan ke localhost Apache Server, Apache Gene Fuseki Server. Kemudian kita menggunakan header yang agar query itu dapat diakses dalam React.js. Ada application SparkQL, min-result plus JSON, sama application x-min-w from an URL encoded. Kemudian untuk query-nya kita gunakan select tanda tanya title seperti itu. Kemudian kita berdasarkan ID, data yang kita keluarkan ada title, description, author, URL, kemudian ada download, language, framework, sama tahun. Kemudian untuk filternya kita menggunakan regex, di mana dia akan mendeteksi inputan yang ada di search bar, yang value.input search bar yang akan dideteksi dalam beberapa atribut di ID, title, author, URL download, language, framework, dan year. Boleh lanjut, Jan? Oke. Nah, setelah tadi didemokan yang bagian home, kita sekarang ada yang bagian advance. Ya, di bagian advance ini perbedaannya dengan home, yaitu di advance ini terdapat banyak inputan yang bisa kita inputkan sekaligus. Kalau di sebelumnya kita hanya bisa menginputkan satu search bar ya. Kalau di sini kita bisa banyak. Nah, contohnya kita ketikkan framework Android dan kita pengen tahunnya 2015 misalkan.
ketika kita search, akan muncul hasil sesuai dengan yang ada pada dataset. Dan di sini sama seperti sebelumnya, terdapat detail tentang repositorinya dengan URL juga yang mengarah ke github.com-nya langsung. Dan di sini kita juga bisa langsung mendownloadnya. Nah, seperti ini langsung tersimpan di dalam komputer. Nah, untuk kodenya kurang lebih hampir sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi untuk base URL-nya juga sama, headers-nya sama, kemudian query datanya kurang lebih seperti ini. Ada prefix-prefixnya dulu, kemudian select datanya kurang lebih sama seperti yang tadi. Terus where kondisinya juga kurang lebih sama. Nah, di sini perbedaannya filternya. Di sini filternya menggunakan contains. Jadi dicek apakah seperti yang baris pertama di filter ini, mengecek apakah title-nya ada. Kalau ada akan dicek lalu dicari sesuai title-nya gitu. Nah, di sini lcase untuk mengubah inputan user menjadi lowercase semua atau huruf kecil semua. Seperti itu. Mungkin buat kode secara singkatnya seperti itu ya. Nah, mungkin yang terakhir ada halaman about pada websitenya. Jadi mengenai apa itu semantic web dapat dilihat. Kemudian apa itu libIT ini sendiri. Kemudian ada developernya, yaitu saya dengan NPM 5, Fauzan Akmal, dan Alvin dengan NPM 13. Itu. Mungkin dikembalikan ke Alvin. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi pencari kode berbasis semantic web SPARQL RDF. Mungkin apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.